Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya mengenai cara menyelesaikan soal UKK akuntansi dengan menggunakan Mayob. Paket soal 2 perusahaan dagang. Kemarin itu nama perusahaannya adalah UD Buana. Nah, di video sebelumnya kita sudah selesai menyiapkan data awal perusahaan. Kita sudah selesai men-setup ya semuanya. Langkah selanjutnya adalah menginput transaksi. Ini untuk sesi 2 ya. Nah, pertama-tama di tampilan Mayob ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Ada beberapa perbedaan antara pencatatan transaksi dengan Mayob dan pencatatan transaksi secara manual. Kalau di Mayob, untuk setiap pengeluaran kas untuk membiayai transaksi di luar pembelian dan penjualan itu masuk ke banking. Ya, kalau pengeluaran kas untuk membiayai transaksi-transaksi di luar pembelian itu ke banking. Kalau misalkan di sales nih, ini tuh bisa diisi dengan transaksi penjualan serta penerimaan uang dari para piutang masuk ke sini, bukan ke banking ya. Kalau untuk purchase ini diisi dengan transaksi pembelian. Juga kalau ada pengeluaran uang untuk membayar utang pada supplier karena transaksi pembelian kredit sebelumnya masuk ke purchase juga, begitu ya. Kita langsung ke dokumen transaksi 1. Ini tuh pengeluaran kas untuk membiayai gaji karyawan, maka masuknya ke banking. Pilih spend money. Nah, di sini pengeluaran kasnya pakai cek, berarti cash in bank. Ini sudah benar cash in bank. Nomor ceknya kita isi CP12001. Selesai. Ini tanggalnya tanggal 1 Desember 2020 ya. Seperti di awal kita sudah menentukan jadi 2020. Amountnya berapa? 2.500.000. Oke. Nah, ini ganti dulu dah tanggalnya. Tahunnya ke 2020 nggak apa-apa. Tidak akan merubah laporan. PI-nya kita bisa isi dengan PI-nya karyawan UD Buana. Jadi siapa yang menerima uang tersebut gitu. Untuk memonya bebas, bisa diisi dengan apapun, yang penting sesuai dengan dokumen. Misal ini pembayaran gaji bulan November. Oke. Account-nya karena kita bayar gaji bulan lalu, berarti utang beban. Masukkan akunnya utang beban. Expense payable. Ya. Nah, untuk mengecek apakah kita sudah benar menginputnya, kita bisa klik CTRL dan R untuk mengecek. Nah, di sini muncul jurnalnya. Cash in bank berkurang di kredit untuk membayar utang beban. Berarti sudah benar ya. Oke, kita record. Selesai. Lanjut dokumen selanjutnya. Dokumen 2. Voucher kas kecil. Kita mengeluarkan uang kas kecil nih, maka masuknya ke banking, spend money lagi untuk pengeluaran uang. Nah, ini ganti dulu ke petty cash ya. Oke, nomor ceknya yang ini V121. Tanggalnya 2 Desember 2020. Sudah dirubah ya tadi. Amountnya 675.000. Oke, siapa penerimanya? Percetakan Kemenangan.
memonya apa. Misalkan di sini pembuatan brosur iklan. Oke. Nah, akunnya kita isi dengan, karena ini untuk keperluan iklan berarti beban iklan, maka advertising expense. Oke, kita cek dulu ya CTRL plus R. Petty cash berkurang untuk membiayai beban iklan. Sudah selesai. Oke, kita record. Dokumen ketiga. Penerimaan kas dari JB Elect. JB Elect itu customer ya, pelanggan. Berarti ke sales. Nah, receipt payment, penerimaan, pembayaran. Kita lihat di atasnya sudah benar cash in bank. Customernya JB Elect, di tab aja. Berapa yang kita terima? 34.100.000. Nah, di sini ID-nya kita bisa masukkan BKM 121. Tanggalnya jangan lupa tanggal 3 bulan 12 2020. Nah, ini tadi sudah dirubah. 34.100.000 itu untuk membayar piutangnya yang tanggal 25. Nah, kita lihat di sini tanggal 25 bulan November. Iya, berarti kita pilih di sini, diklik seperti itu. Kalau sudah di-record, selesai. Nah, tutup. Kita lihat dokumen transaksi 4. Voucher kas kecil lagi. Berarti ke banking. Kan ini pengeluaran spend money. Ininya rubah dulu ke petty cash. Nomor ceknya V122. Nah, yang ini tanggalnya 4/12. Oke, berapa uangnya? 975.000. Oke, siapa penerimanya? Kantor PLN. Ya, memonya bebas, yang penting sesuai. Pembayaran beban, pembayaran listrik dan telepon bulan November ya. Oke. Nah, di sini akunnya kita isi. Karena ini membayar beban bulan lalu, berarti utang beban. Kita cari utang beban. Nah, ini expense payable. Oke, kalau sudah di-record, selesai. Kita tutup dulu, bisa diklik cancel atau escape. Sekarang dokumen 5 ya. Dokumen 5, kita melakukan penjualan barang nih kepada Digital Elect. Digital Elect adalah customer. Berarti masuknya ke sales, penjualan. Enter sales. Kita masukkan dulu nama customernya, Digital Elect, di tab saja. Kemudian kita terminnya dirubah dulu nih, sesuaikan dengan soal. Ini netnya 30. Klik termin. Ini dirubah menjadi in a given. Nah, yang 30-nya kita isikan di sini. Balance due day 30. Oke, maka akan sama net 30 ya. Invoice-nya yang ini F12 1. Tanggalnya jangan lupa tanggal 6. Oh, sudah sama. Customer PO-nya 121 yang ini. Nah, sekarang kita inputkan penjualannya. Nah, karena ini perusahaan dagang, kita rubah dulu layoutnya ke item. Kalau misalkan belum berubah, tapi ini kebetulan sudah ke item, jadi oke kan saja. Kita masukkan kuantitinya di ship. Misal 9 ini. Itemnya HPP. Nah, secara otomatis akan muncul. Harganya 18 juta. Oke. Yang kedua 7 deal. Harganya 14 juta. Oke. Sebentar ya.
Nah, kita cek dulu apakah sudah sama angkanya. Totalnya 286 juta. Ini juga sudah sama. Berarti di record saja. Selesai. Ini pilih ignore all. Oke, kita tutup dulu. Masuk ke dokumen selanjutnya ya. Dokumen 6. Pengeluaran kas. Untuk membayar utang kepada PT Margonda. Berarti ke purchase ya, bukan banking, purchase. Hanya saja di sininya pay bills ya, pembayaran utang. Ini sudah benar. Pakai cash in bank pengeluarannya, suppliernya kita masukkan PT Margonda. Nomor ceknya CP12 002. Tanggalnya jangan lupa ini tanggal 6 sudah sama. Amountnya 28.600.000. Oke. Nah, ini katanya untuk pelunasan faktur tanggal 28 November 2020. Di sini ada nih tanggal 28. Ya, maka kita tinggal klik di sebelah amount apply tanggal tersebut. Oke. Nah, kalau sudah kita record. Selesai ya, tutup dulu. Kita next ke transaksi 7. Nah, di transaksi 7 ada nota kredit. Transaksinya dengan digital elect, berarti ini tuh retur penjualan. Maka di sini kita pilih sales, enter sales ya. Kita masukkan di sini nama customer digital elect. Oke. Invoice-nya ini NK 12.1. Tanggalnya jangan lupa tanggal 7. Ngambilnya yang ini ya. Transaksinya terjadi tanggal berapa? Customer PO-nya tidak ada, kosongkan saja. Nah, karena ini retur, maka di ship-nya kita kasih minus 2. Di tab ini HPP ya. Maka secara otomatis harganya berapa? 18 juta kita masukkan di tab aja. Oke. Yang kedua yang di returnya -1 pieces apa? Del Inspirant DI otomatis ya. 14 juta. Oke. Nah, kita lihat ini total yang di retur 55 juta. Sudah sama ya. Nah, kalau seperti ini, jadi kalau retur tuh dikasih minus dulu pertama-tama. Kita record nih. Setelah selesai menginput di sini, kita record. Oke. Ignore all. Tapi kalau di retur itu kita ada 2 kali pekerjaan ya. Tadi menginput returnya, sekarang kita ke register. Setelah di record yang tadi, klik register. Kemudian klik return and credit. Nah, maka akan muncul nih tadi yang di retur. Kalau misalkan tadi kita pas menginput tidak pakai minus ya kuantitinya, maka di sini tidak akan muncul nih transaksinya. Tapi karena kita memakai minus, maka di return and credit ada gitu. Nah, selanjutnya setelah muncul ini kita pilih yang apply to sell. Di sini ada 2 pilihan. Pay refund itu untuk meretur uang. Biasanya ini untuk transaksi yang tunai. Berhubung ini returnya masih dalam bentuk piutang ya, jadi kita enggak mengembalikan uang, hanya mengurangi piutang dari digital elect ya. Pilih yang apply to sell. Oke. Nah, kita lihat di sini. Tanggalnya jangan lupa masukkan 7 Desember 2020. Oke. Kurang 2 ya. 7 Desember
2020. Oke. Ininya sudah 55 juta. Nah, ini tuh pengembalian atas faktur tanggal 6 ya. Berarti tanggal 6 tuh yang ini. Pada tanggal 6 ada sebagian yang diretur oleh Digital Elect. Maka kita klik sebelah sini. Nah, gitu. Jangan di yang atas ya, karena sesuai soal saja. Kalau sudah kita record, selesai, di close aja gitu. Jadi kalau retur ada beberapa pekerjaan. Selanjutnya transaksi nomor 8, voucher kas kecil ya. Berarti ini ke banking, spend money karena pengeluaran uang. Ini ganti dulu sama petty cash. Jangan lupa nomor ceknya V123, tanggalnya 9, amountnya berapa, 900.000. Di tab aja penerimanya toko super. Keterangannya, memonya bebas. Misal saya pembelian perlengkapan toko. Nah, kita akunnya pilih, karena ini pembelian perlengkapan toko, berarti store supplies ya, perlengkapan toko akunnya store supplies. Oke. Nah, sebelum direcord kita cek dulu CTRL dan R. Nih, petty cash berkurang untuk store supplies, pembelian perlengkapan toko. Oke, kita record, selesai. Tutup dulu. Selanjutnya dokumen 9, pengeluaran kas untuk PT Sahabat Jaya. Ini tuh supplier ya, jadi ke purchase. Pay bills, pembayaran utang nih. Tuliskan dulu PT Sahabat Jaya. Jangan lupa nomor ceknya CP12. Sebentar. CP12. Oh iya, salah ngetik ya. Tanggal dulu 9/12/2020. Oke, ini kita rubah dulu. Tidak apa-apa, karena justru kalau tidak dirubah ini error di mayoknya. Nah, kita masukkan cek nomornya CP12 003. Tanggalnya sudah benar, tanggal 9. Jangan salah ya, jangan sampai salah. Amountnya 23.100.000. Di tab aja. Nah, kita membayar utang tanggal 23 November. Nih, di sini sudah ada tanggal 23 November. Berarti kita klik di sini ya, di amount apply di tanggal tersebut. Oke. Kalau sudah kita record, selesai. Di close dulu. Kita next dokumen 10. Transaksi dengan PT Margonda, berarti ini pembelian kredit. Kita ke purchase, enter purchase ya. Kita masukkan nama suppliernya PT Margonda, di tab aja. Terminnya jangan lupa ini N/30. Kita rubah ininya in a given 30 ya. Di yang ini balance 2 day. Oke, akan sama ya. Terus purchase ordernya ada enggak? 14A, tanggalnya 10 Desember. Hati-hati ya memasukkan tanggal. Ini kita rubah dulu.
supplier invoice F05 yang ini. Nah, karena ini pembelian, layoutnya kita ganti dulu ke item. Ini kan perusahaan dagang. Oke, kita masukkan di bill kuantitinya 11, di tab HP, di tab lagi otomatis berapa harganya, 16 juta. Di tab lagi masukkan yang kedua 10 ya. Di tab ini Dell Inspiron otomatis harganya berapa, 12.500.000. Di tab lagi, oke. Sebentar. Nah, di sini akan ada tulisan PPN secara otomatis ya. Karena tadi kita sudah men-setup di awal. Nah, kita lihat nih total amount-nya 331.100.000. Sudah sama atau belum? Sudah sama ya. Ini tuh sudah sama pajaknya ini. Otomatis sudah ada pajak karena di sininya PPN sudah muncul. Tapi kalau misalkan di sininya NT, kita tinggal rubah saja ke PPN gitu ya. Kalau sudah, kita record, ignore all, selesai, kita tutup. Selanjutnya nih, dokumen 11. Nah, ini ada retur pembelian kepada PT Margonda. Berarti di purchase. Enter purchase. Masukkan dulu PT Margonda. Nah, purchase-nya supplier invoice purchase. Kita tanggalnya dirubah dulu. Tanggal yang mana? Yang ini. Terjadi transaksi 11/12/2020. Supplier invoice-nya F05. Purchase-nya nggak ada ya. Nah, ini tampilan layoutnya sudah item. Pastikan lagi item. Karena kita meretur ya. Jadi di billnya kita kasih -1 di tab HP, di tab lagi. Usahakan price diketik ulang ya. Karena takutnya harga yang sebelumnya tuh yang sudah ada di sana belum sesuai, tidak sesuai. Jadi lebih baik diketik ulang. Gitu. 16 juta. Yang kedua -2 Dell. Diketik ulang ya kalau bisa. Nih, pastikan untuk memastikan saja. Nah, kita samakan dulu 45/140. Sudah sama. Oke, kita record. Ignore all. Pekerjaan yang kedua kita klik register. Setiap ngeretur pasti ada pekerjaan yang kedua. Return and debit, pilih. Nah, ini yang tadi kita retur ya. Karena ini masih berupa utang, jadi kita mengembalikan barang ke supplier, otomatis utang kita berkurang ya. Tidak ada penerimaan uang. Jadi pilih yang apply to purchase. Kita tanggalnya ganti dulu 11/12/2020. Ini tuh untuk mengembalikan faktur tanggal 10 Desember. Nah, di sini ada nih 10 Desember ini transaksi kita yang sebelumnya. Maka kita klik di sini amount apply di tanggal tersebut. Oke. Kalau sudah di record selesai, kita close. Transaksi 12 ya. Penerimaan kas dari Digital Elect, berarti ke sales. Penerimaan pembayaran ininya sudah benar cash in bank. Masukkan Digital Elect di tab. Berapa yang kita terima? 180.400.
Ya, jangan lupa tanggalnya. Ya, kita suka lupa nih, karena ini nanti bisa berpengaruh. Tanggal 12 bulan 12 2020. Ini kita rubah di soal. Nah, ini tuh katanya 180.400.000 untuk melunasi faktur tanggal 6 setelah dikurangi sales return. Tanggal 6 tuh yang ini ya, maka kita klik di sebelah sini. 180.400 sudah selesai, kita record. Selesai, kita close dulu. Masuk dokumen selanjutnya 13 ya. Penjualan tunai, berarti ke sales, enter sales. Nah, customernya kan ini nggak ada namanya, kita tulis di customer penjualan tunai, di tab aja. Nah, kan nggak ada, kita tinggal menambahkan saja, pilih yang easy add ya. Sudah, maka otomatis ditambahkan saat itu juga. Kemudian ini tuh invoice-nya KN01. Tanggalnya jangan lupa, tanggal 13 Desember 2020. Ini kita rubah dulu. Nah, karena ini penjualan tunai, sebetulnya untuk termin ini meskipun tidak dirubah gak ngaruh, tapi kita sesuaikan sajalah. Oke ya. Customer PO nya 122. Nah, kita masukkan ininya, item-itemnya. Kita pastikan lagi layoutnya item. Oke, sudah. Kita masukkan di shift 5 HP, enter atau tab. Harganya 18 juta. Di tab yang kedua 8 unit. Del. Harganya 14.500 di tab. Nah, kita cek dulu ya. 206 juta, 20 juta 600, 226 600. Oke. Sudah sama angkanya. Karena ini penjualan tunai, berarti kita pada saat itu menerima uang pembayarannya. Maka kita harus mengisi ini nih, paid today, dibayar hari ini. Telah dibayar hari ini. Berapa? Semuanya 226 600 seperti itu ya, maka balance 2-nya menjadi 0 karena sudah dibayar. Itu ya. Jangan lupa hati-hati kalau penjualan tunai paid today-nya diisi. Kalau penjualan kredit ini tidak diisi. Kalau sudah kita record, ignore all, selesai, tutup dulu. Masuk ke dokumen 14. Penerimaan kas dari Digital Elect, berarti ke sales. Penerimaan pembayaran. Ininya sudah benar cash in bank. Kita masukkan ini Digital Elect di tab. Berapa yang diterimanya? 28.600. Di tab lagi. Tanggal, jangan lupa tanggal nih. 14. Ya. Oke. Nah, sebentar kita rubah dulu ini tahunnya. Ini 2020 ya. Sudah. Nah, kita menerima uang 28.600 dari Digital Elect untuk melunasi faktur tanggal 29. Berarti kalau tanggal 29 yang atas, yang ini. 29 bulan 11. Berarti klik di sebelah tanggal 29, apply. Seperti itu.
Maka kalau sudah record selesai, tutup dulu. Harus di record dulu ya baru ditutup. Dokumen 15, pengeluaran kas ke kas negara. Nah, ini pengeluaran kasnya untuk bayar PPN bulan November ya, utang PPN. Berarti ke banking. Ini pengeluaran di luar pelunasan pembelian, jadi ke banking, spend money. Pastikan dulu ininya cash in bank. Ya, nomor cek CP12 004. Oke, tanggal 15. Oke, amount-nya 1.500.000. Oke. Sebentar, ini tanggalnya kita rubah. Pay-nya, penerimanya kas negara aja. Memonya bebas, pembayaran PPN bulan November. Nah, akunnya karena kita bayar PPN bulan lalu berarti utang PPN payable ya. Kita cari PPN payable. Nah, oke, klik 2 kali. Kalau sudah record selesai, tutup dulu. Dokumen 16. Ini penjualan, berarti ke sales ya. JB Elec adalah customer. Enter sales. Masukkan JB Elec. Hati-hati terminnya 2/10 N/30. Klik. Nah, ini payment is due-nya in a given. Ya, diskon day. Berapa jumlah hari mendapatkan diskon? 10 hari. Balance due day-nya, netnya 30 hari. Berapa potongan diskonnya? 2% kalau misalkan dibayar 10 hari setelah tanggal faktur. Kita lihat ya. Nah, maka akan sama 2/10 N30 ya. Invoice-nya F12 2. Tanggalnya hati-hati tanggal 18. Oke, di tab customer PO 123 yang ini. Tanggalnya kita rubah dulu. Nah, kita masukkan ininya, item-item di ship 6 unit, HP harganya 18.500.000. Oke, yang kedua 4 unit Dell Inspiron 15 juta. Oke, kita cek dulu totalnya 188.100. Ya, pajak 17.100. Ini sudah ya, sama. Kita record, ignore all. Selesai, tutup dulu. Dokumen selanjutnya. Dokumen 16 17 ya. Pengeluaran kas pada PT Margonda, berarti purchase, pembayaran utang. Ininya pastikan cash in bank PT Margonda. Di tab ceknya CP12 005. Oke, tanggalnya 18 Desember 2020 ya. Kita ini.
amountnya 286 di tab. Ini tuh untuk membayar utang tanggal 10 Desember. Nah, sudah ada di sini otomatis. Berarti kita tinggal klik di sini. Selesai. Record. Kita tutup. Dokumen 18. Penerimaan kas dari panen elek. Nah, kita lihat dulu soalnya. Kita tuh menerima uang dari panen elek 7.200.000. Itu tuh awalnya ada piutang 12 juta, kemudian dihapuskan. Kalau sudah dihapus berarti piutangnya udah nggak diakui lagi, sudah tidak ada di neraca kan ya. Tapi ternyata panen elek tuh ada itikat baik, dia membayar kembali, tapi hanya sebesar 60%-nya, yaitu 7.200.000. Nah, karena ini tuh pembayaran dari piutang yang sudah dihapus, maka nggak akan masuk ke sales, tapi masuknya ke banking ya. Receipt money, penerimaan uang. Pastikan ininya cash in bank. Pembayarnya panen elek. Sebentar. Uangnya 7.200.000. Sebenarnya pastikan dulu tanggalnya. Tanggal 20. Nah, karena ini penerimaan dari piutang yang sudah dihapus, maka bukan piutang yang berkurang, tapi kita dari allowance, cadangan kerugian. Nah, pilih yang ini ya, seperti itu. Nah, kita di memonya boleh diganti. Sebenarnya ini pair juga bolehlah dikosongkan, nggak apa-apa. Kita di sini dimasukkannya. Misalkan ini memonya penerimaan kembali piutang yang sudah dihapus. Cukup gak ya? Dari panen elek itu sudah, tinggal di record. Selesai, kita tutup. Selanjutnya dokumen 19. Ini dengan PT Sahabat, berarti pembelian, purchase, enter purchase, PT Sahabat di tab. Terminnya jangan lupa N30, berarti ininya in a given. Balance due day 30. Oke. Purchase-nya 229B. Tanggalnya jangan lupa tanggal 22 ya. bulan 12 2020. Kita rubah. Supplier invoice yang ini A17. Nah, item yang kita beli 12 unit HP dengan harga 16.200.
pastikan ini diketik ulang. Kemudian yang kedua 15 unit Dell, harga 12.600. Kita samakan dulu, sudah ada PPN-nya ya otomatis. Subtotal 383.400, teks 38.300, total 421740. Sudah selesai, kita record, ignore all. Oke, tutup dulu, lanjut dokumen selanjutnya. Dokumen 20, pengeluaran kas kepada FA Makmur, berarti di purchase. FA Makmur itu supplier. Pilih pay bills, pembayaran utang. Pastikan ini cash in bank, sudah. FA Makmur di tab. Nomor ceknya CP12 006. Tanggalnya tanggal 23 di tab. Monnya 17.600 di tab lagi. Sebentar. Kita membayar 17.600 kepada FA Makmur atas utang tanggal 20. Nah, di sini sudah ada tanggal 20. Kita klik amount apply-nya. Record, selesai. Kita tutup dulu. Next. Dokumen 21, penerimaan kas dari Maju Elek customer di sales, penerimaan pembayaran. Pastikan ini cash in bank. Namanya Maju Elek di tab. Yang kita terima 19.800. Oke, tanggalnya jangan lupa tanggal 25 bulan 12. Nah, kita tuh membayar, kita menerima pelunasan piutang tanggal 23 Maju Elek. Nah, ini sudah ada tanggal 23 19.800 ya. Klik di amount apply. Kalau sudah record, selesai, kita tutup. Selanjutnya dokumen 22, voucher kas kecil, berarti ke banking karena ini pengeluaran ya. Masuk ke spend money. Pastikan ininya petty cash. Penerimanya Santoso. Nomor cek V12 4. Tanggal jangan lupa tanggal 26 bulan 12 ya. Amount 500.000. Oke, nah kita rubah dulu ini tanggalnya. Gitu ya. Nah, memonya diisi bebas ya, sesuaikan. Ini perbaikan atap toko. Oke, akunnya. Di sini disebutkan kita bisa memakai akun other operating expense. Berarti kita cari. Nah, yang ini ya. Diklik. Nah, kita pastikan dulu jurnalnya CTRLR sudah benar atau belum. Petty cash berkurang karena membayar biaya operasi lain. Oke, selesai nih. Sudah benar. Tinggal di record. Close dulu. Selanjutnya kita ke dokumen transaksi 23. Ya, karena tadi kan ya ini. Nah, ini tuh transaksi dengan Maju Elek. Maju Elek adalah customer. Jadi di sales, enter sales. Masukkan dulu nama customernya Maju Elek. Termin jangan lupa 2
per 10 N30. Ini ganti dulu ke in a given, diskon days-nya 10 hari, netnya 30 hari, potongannya 2%. Oke, 2% per 10 yang 30. Oke. Invoice F123 yang ini, tanggal jangan lupa 27, di tab customer PO nya 1, 2, 4. Nah, sekarang kita masukkan item-itemnya. Pastikan dulu layoutnya item. Oke, sudah. Kita masukkan di ship 15 unit HP dengan harga per unit 18 juta. Oke, di tab aja. Ini 10 unit DI, harga per unit 15.500. Oke, kita pastikan dulu angkanya. 425 juta dengan pajak 42.500 sehingga totalnya 467.500. Oke, sudah kita record, ignore all, selesai, tutup dulu. Next, dokumen selanjutnya 24, dokumen 24. FA Makmur berarti ini tuh custom, supplier, pembelian. Ya, purchase, enter purchase, masukkan FA Makmur di tab, jangan lupa termin N30. Ini ganti ke in a given, balance today 30 hari. Oke, akan sama net 30. Purchase nya 34C, tanggal jangan lupa 29 bulan 12. Oke, supplier invoice G11. Nah, kita masukkan item yang dibelinya 12 unit. Sebentar, pastikan dulu item. Oke, billnya 12 unit. Apa yang dibelinya? HP, harga per unit 16.400. Pastikan untuk diketik ulang semua. 11 deal, harga 12.400 ya. Oke. Nah, kita lihat subtotal 333.200, taxnya 33.320, total amount 366.520 juta. Oke, kita record kalau sudah benar, ignore all, selesai. Kita tutup dulu. Next, dokumen 25. Oh, ini dokumen transaksi terakhir. Ini tuh pengeluaran kas untuk bayar utang bank, berarti ke banking ya, karena ini bukan membayar utang ke supplier. Pilih spend money, pastikan ini cash in bank, nomor ceknya CP12 007, tanggal jangan sampai lupa 30/12/2020 ya, di tab. Nah, uang yang kita keluarkan berapa? Jumlahnya 19 juta. Oke, sebentar. Nah, kita tuh mengeluarkan uang 19 juta. Yang mana 16 jutanya itu angsuran utang, 3 jutanya beban bunga. Gitu. Pay-nya kita masukkan dulu Bank Mandiri. Nah, ini
sebentar. Nah, kita masuk ke memo-memo bebas ya, asal sesuai. Misalkan pembayaran angsuran bulanan. Kepada Mandiri. Masuk ke akunnya. Nah, kita kan bayar utang, berarti utang harus berkurang. Masukkan utang jangka panjang. Bank Mandiri Loan sebesar 16 juta. Diketik ulang ya. Kemudian ditambah interest expense, beban bunga. Sebesar 3 juta. Nah, kita cek dulu apakah sudah benar. Kita menginputnya, klik CTRL R. Nah, kas di bank berkurang 19 juta untuk membayar hutang Bank Mandiri ditambah dengan beban bunga. Berarti sudah benar ya. Maka kita tinggal record. Selesai, kita close dulu. Nah, untuk dokumen transaksi bulan Desember sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke penyesuaian ya. Oke, untuk penyesuaian, pertama-tama sebelum menginput nih, kita harus mendownload dulu ya. Neraca saldo bulan Desember yang sudah kita buat sebelumnya melalui transaksi-transaksi yang diinput. Neraca saldo bulan Desember tanggal 31 kita bisa lihat di report, kemudian account, trial balance, klik 2 kali. Nah, sebelum kita simpan, kita lihat dulu display ya. Nah, ini tuh kan neraca saldo akan kita butuhkan ya sebagai acuan untuk membuat jurnal penyesuaian. Makanya kita harus menyimpan dulu neraca saldo yang sudah kita input dari transaksi-transaksi itu sampai dengan tanggal yang terakhir di bulan Desember. Nah, kalau sudah kita simpan ya, pilih send to PDF. Nah, trial balance sudah buat. Kita save. Oke. Nah, kita close lagi ini. Selanjutnya kita tinggal menginput jurnal penyesuaian ya. Oke, kita lihat dulu trial balance yang tadi kita sudah simpan. Nah, ini yang akan kita jadikan acuan ya. Oke, kita lanjut ke soal penyesuaian. Dokumen satunya. Kita ubah dulu tahunnya. Nah, di sini kita menerima sejumlah uang ya, cash in bank dari hasil pendapatan bunga sebesar 5.320.000. Tapi dari total tersebut dipotong bank service charge ya. Kita input di banking, receipt money, pastikan ini cash in bank ya, ID nya BM 12/1 tanggal 31. Berapa jumlah yang diterimanya? Nah, kita bisa menghitung pakai kalkulator ya. Di sini tuh pendapatan bunganya 5.320.000.
dikurangi dulu sama beban administrasi bank 250.000. Jadi yang kita terima sebenarnya ya, yang bersihnya tuh 5.070.000. Kita bisa simpan di amount receipt. Memonya pendapatan bunga. Bisa lah apapun itu. Nah, akunnya pertama kita masukkan pendapatan bunga, yaitu interest revenue. Interest revenue-nya 5.320.000. Ya. Yang kedua, bank service charge. Nah, ini ada simbol minus. Ya. Perhatikan, kenapa ada minus? Karena di sini nomina 250.000 itu menjadi pengurang dari pendapatan bunga itu. Makanya pendapatan bersihnya yang diterima dari pendapatan bunga adalah 5.070.000. Untuk mengecek, kita bisa lihat jurnalnya CTRL dan R. Nah, seperti ini. Di debitnya kas di bank bertambah, bank service charge, beban administrasi bank bertambah. Di kreditnya interest revenue pendapatan bunga 5.320.000. Balance ya, berarti sudah benar. Oke, kita record. Selesai, kita close dulu. Selanjutnya, nah untuk jurnal penyesuaian itu kita bisa juga langsung ya di account di sini nih, langsung di record journal entry, gak apa-apa, bisa. Nah, untuk bukti yang kedua kita coba masukkan di sini ya, pilih account kemudian record journal entry. Nah, masukkan dulu tanggalnya 31/12/2020. Oke. Memonya penyesuaian. Nah, tanggalnya kita rubah dulu. Oke. Nah, untuk menginput penyesuaian boleh satu-satu ya, nomor 1, 2, 3, 4, atau boleh digabung semuanya. Nah, di sini saya akan mencoba menggabung semuanya ya, biar cepat. Untuk yang pertama, persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Untuk jurnal penyesuaian perlengkapan itu, angka yang dimunculkan di jurnal penyesuaian adalah angka dari perlengkapan yang sudah habis. Ya, yang sudah habis. Kalau ini yang tersisa 4.850.000, berapa yang sudah habis? Nah, kita bisa lihat di ininya apa? Trial balance yang kita download sebelumnya. Di sini store supplies tuh 10.700.000 saldo awalnya. Yang tersisa 4.850.000. Nah, kita kurangi 10.700.000, boleh pakai kalkulator. 10.700.000 dikurangi 4.850. Maka yang sudah habis 5.850. Nah, itu yang kita masukkan ke sini. Di debitnya beban perlengkapan toko, store supplies expense sebesar 5.850 di tab. Nah, ini di debitnya ya. Sekarang di kreditnya, karena ini record journal entry journal saja, jadi kita langsung di kreditnya adalah perlengkapan toko, store supplies, sama yang seperti manual. Di kredit ya 5.850. Nah, kita cek dulu CTRLR. Sebentar. CTRLR. Nah, di sini beban perlengkapan di debit. Perlengkapan
di kredit berkurang. Berarti sudah benar ya, sesuai pedoman pembuatan jurnal penyesuaian. Karena kita mau digabung, kita coba yang kedua, kita gabung dua-dua ya. Beban sewa toko bulan Desember 2020 adalah 2.500.000. Kita lihat dulu di trial balance apakah ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka tuh prepaid rena 21.300.000 ternyata ada. Kita tinggal menguranginya, masukkan saja ke jurnal. Caranya di debit berarti beban sewa rent expense. Rp2.500.000 ya, ini tidak dihitung, langsung saja masukkan. Di kreditnya apa? Prepaid rent, sewa dibayar di mukanya berkurang karena diakui sebagai beban bulan itu. Nah, seperti ini ya. Kita coba dicek jurnalnya CTRLR. Nah, beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Oke, sudah benar. Kita record. Selesai. Nah, kita masukkan yang nomor 3 dan 4 ya, digabungnya dua-dua. Tanggalnya sudah penyesuaian. Accountnya. Ini tuh beban asuransi bulan Desember 2020. Kita lihat di trial balance apakah ada asuransi dibayar di muka. Prepaid insurance. Ternyata ada. Berarti kita tinggal menguranginya saja. Di debitnya beban sewa, beban asuransi, mohon maaf, insurance expense berapa? Nah, ini juga tidak dihitung, langsung saja masukkan angkanya. Di kreditnya asuransi dibayar di muka ya, apa? Insurance, prepaid insurance di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nih. Ini tuh nomor 4. Taksiran kerugian piutang dagang adalah 5% dari saldo piutang per 31 Desember 2020. Berarti kita tinggal menghitung piutang dikali saldo piutang dikali 5%. Kita lihat di trial balance. Piutang account receivable-nya berapa? 709.500.000. 5%-nya adalah taksiran kerugian, berarti 5% dikali 709.500.000. Kita bisa pakai kalkulator. 5%. 709 juta dikali 5%. Kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu akunnya. Nah, akun yang kita gunakan untuk soal seperti ini yaitu beban piutang tak tertagih terhadap cadangan kerugian piutang. Beban piutang tak tertagih, debit expense. Di debitnya ini. Nanti di kreditnya adalah allowance, ya. Nah, kita isikan dulu ini. Tadi tuh berapa saldo piutangnya? 709.500.000. 709 juta. $709.500.000 ya, dikali 5% berarti
0,05 ya, sama dengan, nah ini berarti beban piutang tak tertagihnya adalah 35.475.000. Tapi ini tidak langsung dimasukkan ya, kita lihat dulu apakah cadangannya masih ada di trial balance yang allowance. Nih, allowance tuh masih ada saldo 19 juta. Jadi kita mencadangkannya jangan langsung 35 karena sudah ada 19 juta saldonya. Sisanya berapa yang harus dicadangkan sebagai beban piutang tak tertagih gitu. Ini 19 juta, berarti kurangi dulu. Ya. Ini tuh 35.475. Kita kurangi dulu, dikurangi 19 juta. Sebentar, kita ketik ulang lagi, 35.475 35.475.000 dikurangi 19 juta sama dengan, nah ini, maka cadangannya yang harus dipersiapkan kembali sebagai beban piutang tak tertagih yaitu 16.475.000. Kan tadi totalnya tuh yang harus dicadangkan 5% dari total saldo piutang 35.475.000 ya. Karena allowance-nya masih ada, sisa cadangannya, jadi kita tinggal mengurangi berapa yang harus dicadangkan sisanya setelah dikurangi saldo yang masih tersisa di allowance gitu ya. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu CTRLR. Nah, maka akan muncul seperti ini. Beban asuransi terhadap asuransi dibayar di muka. Beban piutang tak tertagih terhadap cadangan kerugian piutang. Oke, sudah benar. Kalau sudah kita record, selesai. Selanjutnya ini penyesuaian ketiga nih. Di sini kita masukkan tanggalnya sudah, memonya, penyesuaian. Pertama, kita gabung ya semuanya. Penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Tanggalnya ini masih salah. Nah, penyusutan equipment untuk zona penyesuaian penyusutan ya, maaf. Akunnya tuh beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan. Kita cari akunnya, beban penyusutan. Depreciation expense ya. Nah, untuk angkanya tidak dihitung, langsung saja 1.250.000 di tab. Oke. Sekarang yang kedua, akumulasi. Equipment yang ini nih, di sebelah kredit. Oke, selanjutnya gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari 2021 ya, karena kita
kita 2020 kan, tahun depan 2021. Nah ini jurnal penyesuaiannya, di debitnya tuh beban gaji terhadap utang beban, di debitnya dulu wages and salaries berapa, 3.500.000, di kreditnya sebentar, utang beban, utang gaji masuk ke utang beban, expense payable. Nah di sebelah kredit sebesar 3.500.000. Oke, selanjutnya listrik dan telepon bulan Desember 2.200.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2021. Nah ini juga di debitnya beban listrik dan telepon terhadap utang beban 2.200.000, utang beban lagi seperti itu. Kita cek dulu ya CTRLR. Beban penyusutan, akumulasi penyusutan, beban gaji, utang beban, utang gaji, beban listrik dan telepon, utang bebannya belum dicek jadi gak kelihatan. Utang beban. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, kita record, kita tutup. Masih ada lagi atau tidak? Kita cek soalnya. Nah, masih ada ya. Nah, kita masih di account record journal entry. Tanggalnya sudah kita isikan dulu penyesuaian. Nomor 1. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya. Sisanya dipindahkan ke PPN payable. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian PPN income dan PPN outcome, ini tuh posisinya tinggal dibalik saja. Kita lihat di trial balance-nya, yang asalnya di kredit jadi debit dan di debit jadi kredit. Nah ini ya PPN outcome. PPN outcome di kredit ya ini. Maka di jurnal penyesuaian akan di debit, sedangkan PPN income yang tadinya di debit akan di kredit. Nah, selisihnya masuk ke PPN payable. Oke, kita masukkan dulu. PPN outcome 101.200. Ya, di kreditnya PPN income berapa? 97.660. Di kredit 97. Oke. Nah, kan ini debit dan kreditnya tidak sama, berarti belum balance. Sisanya, selisihnya masuk ke utang PPN atau PPN payable. Kita masukkan akun ketiga PPN payable di sini, yaitu sebesar 3.540.000. Ya, kita coba di
lihat jurnalnya CTRL. Nah, sudah balance. Oke. Selanjutnya yang terakhir ya ini. PPh badan bulan Desember 2020 akan dibayar bulan Januari 2021. Ya ini tuh soalnya belum diedit. Salah. Dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto atau sales. Nah, ini tinggal kita lihat dulu di trial balance. Kita lihat salesnya berapa. Nah, ini salesnya 505.300.000 dikali 0,5%. Nah, itu hasilnya dianggap sebagai PPh badan. Kita hitung dulu 505. Boleh pakai kalkulator ya. 505.300.000 dikali 0,5%, hasilnya adalah 2.576.000. Oke. Sebentar ya. Tadi yang ini. Nah, kita cek dulu salesnya, takutnya ada yang salah. Ternyata ini tadi 1.505.300.000. Coba kita lihat di ya 1 miliar ya, 1.505.300. Berarti kita menghitungnya 1.505.300.000 dikali 0,5%. Tentukan dulu akunnya. Nah, ini tuh akunnya beban pajak penghasilan terhadap utang pajak penghasilan, berarti di debit beban PPh miliar 505.300.000 dikali 0,5% tuh desimalnya 0,005 sama dengan 7 juta. Di kreditnya utang PPh. Income tax payable. Ya. Nah, kita cek dulu ya CTRLR.
Nah, di sini kita disuruh untuk mencetak laporan keuangan dan backup file. Ya, laporannya itu laporan laba rugi, posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Nah, kita bisa lihat di report. Ya. Nah, kita pilih yang untuk laporan laba rugi, pilih yang income statement yang accrual. Tanggal 1 sampai 31. Kita lihat dulu displaynya. Nah, ini kalau sudah kita simpan, send to, pilih send to PDF. Nah, tadi kan trial balance nya, sekarang oke. Save, close. Kedua yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, itu tuh yang ini, balance sheet, standar balance sheet ya. Kita lihat dulu. Ya, send to PDF Debuana. Save. Oke, close. Terakhir, laporan arus kas. Kita bisa cari di banking, cash flow ya. Display dulu. Oke. Send to PDF. Oke, save. Nah, close. Terakhir, kita disuruh untuk membackup file. Nah, itu caranya ke file, new file ya. Backup. Pilih yang check company file for errors. Kalau sudah, continue. No error were found in your company file. Tidak ditemukan file yang error. Oke. Sudah. Save. Alhamdulillah sudah selesai dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.